Bahkan saya sering berinteraksi dengan Rizwan, ya kan? Adanya perubahan-perubahan. Ketika isu ijazah ini mulai menyurut, tergantikan dengan persoalan yang lain. Ada MBG, ada BOP, segala macam. Dan ini mulai surut nih. Ya kan? Dan rupanya Rizwan memandang bahwa kalau seperti ini kerugiannya terlalu besar buat saya. Artinya apa? Dari segi biaya dan segala macam. Karena saya juga sempat bicara dengan Rizwan dan istrinya pada saat makan kita habis pulang dari Mabes Polri. Saya keluar terus kemudian duduk di trotoar. Kalau seperti ini rawan juga gitu. Gitu. Rizwan bilang kan, dia menghadiri acara deklarasi gerakan mengembalikan kedaulatan. Dia sempat bicara sama temennya. Kayak kita ke Bandung, mau bawa buku ini. Saya bilang, bang, saya ikut bang. Oh iya boleh. 5 menit kemudian saya batal nggak jadi ke Bandung. Saya semakin curiga saya. Wah bajingan orang. Bahkan sebelumnya sudah ada isu dari Pak Narko dan segala macam. Rizwan sedang didekati. Dan dia masih akan kan. Saya berjumpa dengan orang paling dekat dengan Presiden Prabowo. Dia mengatakan, saya tanya, apakah Pak Prabowo tahu kalau ini posisi Jokowi seperti apa? Palsu. Kenapa? Terus kemudian ini didiamkan? Bukan didiamkan. Pak Prabowo sudah menekankan kepada Kapolri agar tidak terjadi kriminalisasi dalam proses hukum kasus ijazah palsu Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, kita sedang berada di suatu tempat dan kebetulan bertemu dengan pakar intelijen. Pokoknya paling top, intelijen paling top di Indonesia. Kolonel Purnawirawan. Kolonel ya? Iya, kolonel aja bang. Kalau jenderal takut banyak. Rajasa. Iya. Tapi nggak ada hatanya ya? Nggak ada bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam. Oke, bang. The point ya. Ya. Soal Rismond. Ya. Pertanyaan adalah what happened with Rismond ya. Ya. Walaupun saya lawyernya, Ya. saya pun bingung apa yang terjadi dengan Rismond. Ya. Tiba-tiba Rabu yang lalu, kalau ini hari Minggu, Rabu yang lalu, saya mendengar dentuman kabar bahwa dia minta restoratif justice. Ya. Artinya dia minta maaf sama Jokowi. Ya. Ya. Dan mendinai, Ya. mendelegitimasi apa yang sudah dia katakan, apa Ya. yang dia tuliskan. Ya betul. Banyak orang mengatakan berbagai spekulasi. Ya. Kalau versi resmi yang saya dapatkan dari lawyernya adalah Ya. karena permintaan keluarga. Ya. Keluarga meminta ya sudahlah mohon dan lain sebagainya. Ya. Lalu dia mendamai dalam tanda kutip. Ya. Tapi ada juga spekulasi yang mengatakan karena khawatir pelaporan Ya. terhadap ijazah Jepangnya dan surat kematian yang pernah dibuat untuk dia. Ya. Entah apa motifnya. Ya. Tapi ada juga bilang jangan-jangan ini intelijen yang diselusupkan. Ya. Atau jangan-jangan memang pada dasarnya Rismond itu begitu. Kritisisme selama ini meningkatkan bargaining position saja. Ya. Belum lagi mengenai latar belakangnya yang kita sebenarnya tidak tahu juga. Betul. Kita baru kenal satu tahun terakhir ketika dia mengatakan 11.000% dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya? Ya, makasih bang. Ya. Kesempatan ini. Yang pertama saya lihat ya. Ternyata Rizmond bukan tipe petarung. Ya. Kemudian dia masuk pada posisi persoalan ijazah Jokowi sudah menguat, sehingga kalau kita lihat dia juga ingin mengambil peran karena background dia sebagai ahli forensik, digital forensik kan. Sebelumnya ada kasusnya cyanida gitu. Nah, ijazah palsu ini masuk dia juga untuk memanfaatkan dari posisi dia dan posisi tawar dia, Pak. Posisi tawar sebagai? Ya artinya sebagai ahli forensik. Oke. Ya gitu Pak. Iya. Karena selama ini kan dari kasus cyanida dia juga nggak muncul kemana-mana gitu. Iya. Nah ini kan dia hadir pada posisi ijazah ini sudah sangat kencang Pak. Iya. Bukan dari awal gitu. Iya. Ya. Nah itu salah satunya Pak. Nah namun demikian dari hari ke hari dan saya mengikuti juga. Bahkan saya sering berinteraksi dengan Rizwan. Ya kan? Adanya perubahan-perubahan. Perubahan ini terutama pada saat
Ketika isu ijazah ini mulai menyurut, tergantikan dengan persoalan yang lain. Ada MBG, ada BOP, segala macam kan. Dan ini mulai surut nih. Ya kan? Dan rupanya Rizwan memandang bahwa kalau seperti ini kerugiannya terlalu besar buat saya. Artinya apa? Dari segi biaya dan segala macam. Karena saya juga sempat bicara dengan Rizwan dan istrinya pada saat makan kita habis pulang dari Mabes Polri. Ya. Kapan itu? Yang kita diusir dari luar. Diusir dari Mabes Polri, acara itu, acara dengan tim reformasi, iya loh. Oh, ya, kita makan. Ya kan? Tim reformasi. Ya. Nah, sempat ada pembicaraan. Kalau istrinya mungkin. Itu tanggal 13, tanggal tanggal 20 kalau nggak Ya. salah. Itu kan November. betul. Itu kan Tanggal 19 November kalau nggak salah ya. tahun kemarin ya? Enggak tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin tuh ya? Iya. Nah, saya keluar terus kemudian duduk di trotoar. Kalau seperti ini rawan juga gitu. Ya gitu loh. Rizwan bilang kan. Kemudian kita makan. Ternyata ada istrinya kan. Saya bilang, udah ini gimana nggak ada kejelasan. Ya. Artinya nggak ada support juga gitu loh kan. Udah. Itu satu kasus Bang ya. Itu satu indikasi. Nah, kemudian setelah itu dalam setiap pertemuan saya lihat Rizwan hanya datang sebentar lari. Datang sebentar lari. Dan bahkan selalu menghindar ketika diminta keterangan. Iya. Nah terakhir pada saat dia menghadiri acara deklarasi gerakan mengembalikan kedaulatan. Ya, GMKR. Ya, dia sempat bicara sama temennya. Iya. Ada temennya. Ya kita ke Bandung, aku mau bawa buku ini. Saya bilang, bang, saya ikut bang. Oh iya boleh. 5 menit kemudian saya batal nggak jadi ke Bandung. Saya semakin curiga saya, wah bajingan orang. Bahkan sebelumnya sudah ada isu dari Panarko dan segala macam. Rizwan sedang didekati, gitu loh. Nah itulah klimaksnya bang. Jadi persoalannya, ya kan? Rizwan, GMKR itu tanggal berapa waktu itu ya? kalau nggak salah, kan udah Januari ini bang. Iya. Udah tahun ini. Sebelum puasa lah, sebelum puasa. Nah di situ dan kemudian kan dia pergi, nggak mengikuti acara itu. Iya, dia GMKR tidak sempat ngomong dia. Ya nggak sempat ngomong, bahkan pada saat itu dia sudah diminta ngomong. Iya. Nah dari situlah saya sudah berusaha untuk mengambil kesimpulan bahwa Rizwan ada sesuatu gitu. Nah, jadi persoalan Rizwan ini adalah berawal dari ingin meningkatkan nilai tawarnya sebagai seorang digital forensik dengan terlibat di dalam persoalan ijazah palsu Jokowi yang sudah begitu kuat isunya bang tadi itu, bukan di awal-awal. Namun demikian dalam perjalanannya, ya, dia melihat bahwa dukungan dari pihak pemerintah sekalipun pemerintah sudah berganti pada Prabowo tidak ada sama sekali. Nah ini sudah mulai muncul rasa takut bang, muncul ketakutan dia. Apalagi kemudian isu ijazah palsu ini mulai digeser oleh isu MBG, kemudian isu BOP, kan politik luar negeri. Terakhir perang. Terakhir ya betul perang. Nah disinilah dia harus mengambil keputusan. Ternyata bukan saya bilang dia bukan seorang petarung. Dihadapkan oleh situasi seperti itu. Artinya dia mengambil keputusan selagi kasus ini tidak terlalu surut dan bargaining posisinya masih tinggi begitu. Bukan masih tinggi. Justru dia meragukan gitu Pak. Artinya gini, dia masuk karena dia ingin nilai tawar dia naik. Iya. Tapi dari ke hari ya kan ternyata bukan meningkatkan nilai tawar menurut dia ya, menaikkan nilai tawarnya, tapi membuat ini landai dan banyak orang akhirnya juga tidak suka dengan dia gitu. Nah ini ketakutan. Nah, makanya dari sisi intelijen, saya lihat dari gesturnya terakhir kan, saya ini bahkan sama waktu di acara deklarasi itu, saya sempat bicara sama Panarko. Aku bilang hati-hati. Dia didekati orang, ini bukti Pak, memang betul dideketin dan dia masih akan kena. Saya bilang itu. Jadi kita lihat kan, yang begitu sangat menyakitkan ketika dia menyatakan bahwa dia kritisi sendiri hasil penelitian dia. Ini kan semacam mendowngrade-kan, kan? Bahwa tentang ijazah itu sendiri gitu. Nah, ini jelas pesanan. Ini pesanan, Colin. Ini pesanan. Artinya apa? Pada saat dia membuat pernyataan kemarin itu, bahwa dia mundur minta maaf, itu memang sudah by design. Sebelumnya dia menyerahkan diri, itu aja Bang. Nggak, kita make it clear ya. Sebenarnya dari awal Rizwan ini bukan petarung. Bukan. Dia masuk ke gelanggang ini karena ingin meningkatkan daya tawar. Betul.
betul Bang. Dan ketika terakhir ini dia merasa bahwa kalau dia tidak jual langsung, ibaratnya kan, Betul. maka bisa jadi dia dapat nol gitu ya. Nol. Karena itu dia jual. Dia jual. Maka masih laku barang. Betul Bang. Betul. Itu dia. Itu aja. Jadi memang ya kita juga nggak menyalahkan siapa, nggak menyalahkan kita nggak. Ya memang karena di dalam dirinya mensreanya lain. Oke. Ya, bukan mensrea pejuang. Tapi mensrea dagang. Motifmu. Iya motif ya. Kalau mensrea tuh niat jahat. Oh iya. Ya, motif. Itu dia, ya kan. Oke. Di situ. Jadi memang kalau buat saya melihatnya bahwa kehilangan Rismon, saya pikir sesuatu yang menguntungkan buat perjuangan ini, dan masalah. Kehilangan Rismon sesuatu yang menguntungkan buat perjuangan ini. Why? Kenapa? Ya karena kita tidak punya lagi orang yang tidak punya niat berjuang gitu loh, Bang. Hanya untuk kepentingan pribadinya kan rusak, Bang. Kita membersihkan. Iyalah. Oke, pertanyaan Ini seleksi alam, Bang. Ini seleksi alam. Pertanyaannya adalah apakah Rismon akan berguna bagi Jokowi? Pasti akan dieksploitasi. Coba aja kita lihat. Ya. Eksploitasi sudah pasti, tapi apakah dia cukup berguna? Misalnya ketika dia ngomong, apakah orang akan percaya ada kredibilitas lagi atau tidak? Kalau buat Jokowi dipandang berguna gitu Bang. Tapi ya kan ketika Jokowi memanfaatkan Rismon, ini blunder. Karena apa? Karena pada saat yang bersamaan publik sudah tidak percaya sama Rismon. Gitu loh. Oke, tapi apa bedanya Rismon sama Egy Sujana dan Damai Harilubis? Kalau Egy Sujana, dia memang punya tabiat Bang. Sudah berulang kali dia begitu. Sudah berulang kali, bukan baru kemarin saja. Sudah berulang kali. Dan itu saya sudah jauh-jauh hari saya udah tahu. Dengan Pak Narko saya tahu siapa dia. Jadi kalau ketika terjadi lagi, ya dia memang udah punya pribadi yang begitu dan memang jualan dia selalu. Iya. Oke. Beda. Tanpa ya. Iya. Karena kita tidak ada Egy Sujana untuk klarifikasi, tapi itu pendapat abang ya. Iya. Kalau Rismon itu tadi Bang. Jadi dia kan orang yang tidak dikenal. Kemudian dia mulai mencoba memperkenalkan profesionalisme dia melalui beberapa kasus-kasus, terutama kasus kopi sianida. Ternyata itu pun tidak mengangkat, mengangkat dia. Nah, kemudian datanglah persoalan ijazah palsu yang berkaitan erat dengan persoalan penyelidikan itu Bang. ijazah palsu. Iya, ijazah palsu berkaitan dengan profesinya nih Pak. Iya, digital forensik. Tapi kan dia masuk pada saat isu ini udah kuat Bang, udah menjadi isu nasional. Iya. Artinya dia riding the wave. Iya, dia menunggangi nih Bang. Ya kan, mudah-mudahan ini dapat manfaat yang lebih besar untuk dia. Tapi dalam perjalanan ternyata panjang sekali Bang. Pergantian kekuasaan pun tidak merubah apa-apa nih Bang. Ya kan, buat posisi Rismon nih. Dan Rosyuro tentunya ya. Nah, disinilah mulai ada kecemasan. Apalagi kemudian ditambah dengan bergesernya isu ijazah nih kan, mulai kepada isu-isu internasional, isu segala macam. Nah, disinilah Rismon mencoba mengambil keputusan mumpung ya kan masih laku barang itu. Tapi sebetulnya bukannya laku dalam tanda kutip ya. Ya itu laku untuk dihinakan lah gitu. Oke. Nasihat abang buat mereka yang ditinggalkan quote-unquote Rismon, misalnya Dr. Tifa, Roy Suryo, bagaimana? Saya pikir apa yang terjadi kemarin itu, yang menimpa teman-teman ya, itu saya pikir ini sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kan, untuk melakukan seleksi alam di mana yang tidak bermanfaat tersisir dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Lanjut, abang mau tahu? Saya buat statement hari ini ya. 3 hari lalu, ya kan, saya berjumpa dengan orang paling dekat dengan Presiden Prabowo, pejabat negara. Dia mengatakan, saya tanya, apakah Pak Prabowo tahu kalau ini posisi ijazah Jokowi seperti apa? Palsu. Tahu, memang palsu. Kenapa terus kemudian ini didiamkan? Bukan didiamkan, Pak Prabowo sudah menekankan kepada Kapolri agar tidak terjadi kriminalisasi dalam proses hukum kasus ijazah palsu Jokowi. Tapi kan yang terjadi apa? Dia cari-cari kesalahan Roy Suryo. Nggak fokus akhirnya. Tapi mudah-mudahan Pak, 3 bulan. Oke, 3 bulan selesai ini barang. Ganti? Iya. Oh, 3 bulan ganti Kapolri? Iya. Loh ini kelamaan 3 bulan. Saya juga bilang gitu Bang. Kelamaan nih. Enggak, persoalannya kan gini. Kita kan ini kan tim reformasi belum memberikan hasilnya. Dan kemudian juga bulan diuji coba gitu loh kan. Kita punya waktu. Tapi mudah-mudahan ini janji. Oke. Jadi
Ya, sangat kasihan sekali respon kalau terjadi seperti itu. Gitu. Iya, iya. Oke, closing statement Bang. Ya. Terkait dengan kasus respon, ya kan, tidak juga menyurutkan, ya kan, mereka-mereka yang selama ini berjuang menyuarakan kebenaran terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, ya kan. Buat kami, Pak, selamat berjuang, lanjutkan, sebentar lagi selesai. Oke, selamat berjuang, lanjutkan, sebentar lagi selesai. Ya. Itu dari Kolonel Purnawirawan Rajasa, pakar intelijen, dan penilaiannya adalah tidak perlu kaget dengan respon, karena respon masuk dalam gelanggang ini memang untuk bargaining position, Iya. untuk jualan. Ya, melamar pekerjaan. Ya, mumpung barang itu masih laku, maka dijual saja. Dijual aja, Pak. Ini pendapat ya Sobat Era sekalian. Kita nanti akan cari pendapat-pendapat lainnya karena banyak versi. Ada versi yang mengatakan karena keluarga mendesak, versi yang mengatakan karena pengaduan, atau jangan-jangan gabungan dari itu semua, atau memang dari awal niatnya sudah memang niatnya beda, Pak. memang Niatnya beda dibandingkan yang beda. lainnya. Terima kasih Bang Siapa? Kolonel Purnawirawan Rajasa tanpa Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.